Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Onumasito dengan NIM 222111220. Di sini saya dari kelas 6F dengan mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal. Jurnal ini berjudul Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin oleh Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Ditulis oleh Zulkifli, Laodi Hussein, dan Askari Razak. Jurnal ini dipublikasikan dalam Journal of Legal Generalist atau JLS volume 3 nomor 8 Agustus 2022. Jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme dan implementasi dari bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat miskin, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Adapun pembahasan dari jurnal ini yaitu yang pertama, bagaimana sih mekanisme pemberian bantuan hukum. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum di Indonesia yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Adapun beberapa aspek penting yang dibahas meliputi yang pertama, definisi bantuan hukum. Bantuan hukum diartikan sebagai segala bentuk bantuan atau jasa hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membayar biaya hukum. Ini termasuk informasi, konsultasi, advokasi, dan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan. Selanjutnya, komponen bantuan hukum. Yang pertama, informasi hukum. Penulis mencatat bahwa penyediaan informasi hukum sangat penting bagi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan tentang sistem hukum. Informasi ini mencakup penjelasan tentang prosedur peradilan, hak-hak hukum, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengajukan perkara. Yang selanjutnya yaitu konsultasi hukum. Konsultasi hukum ditawarkan untuk membantu masyarakat memahami situasi hukum mereka dan memilih jalur yang tepat untuk menyelesaikan masalah hukum. Penulis menekankan pentingnya akses ke konsultasi hukum sebagai langkah awal dalam proses hukum. Yang ketiga, advis hukum. Dalam konteks ini, advokat hukum berarti memberikan nasihat dan bimbingan kepada individu tentang cara terbaik untuk menangani kasus mereka. Penulis menyoroti bahwa advokasi yang baik dapat membantu mencegah kesalahan dalam proses hukum yang dapat merugikan klien. Adapun yang keempat adalah pembuatan dokumen hukum. Bantuan dalam pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, pernyataan, dan dokumen lainnya sangat penting. Penulis menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang awam tentang istilah hukum dan proses pembuatan dokumen, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan dalam hal ini. Selanjutnya, proses permohonan bantuan hukum. Adapun yang pertama yakni pengantar proses permohonan. Proses permohonan bantuan hukum merupakan langkah awal yang krusial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya layanan hukum. Pengetahuan yang jelas mengenai proses ini sangat penting agar masyarakat dapat mengakses layanan yang disediakan secara efektif. Adapun yang selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah permohonan? Yang pertama yakni identifikasi kelayakan. Sebelum mengajukan permohonan, individu harus memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum. Kelayakan ini umumnya ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi di mana pemohon harus menunjukkan bahwa mereka tidak mampu membayar biaya hukum. Kriterianya dapat mencakup penghasilan bulanan yang rendah, kepemilikan aset yang terbatas, atau status sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Yang kedua, pengumpulan dokumen yang diperlukan. Pemohon diharuskan untuk mengumpulkan dokumen yang mendukung klaim ketidakmampuan mereka, seperti surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Yang kedua, dokumen lain yang menunjukkan status ekonomi seperti kartu keluarga miskin atau KKM atau dokumen tunjangan sosial. Yang ketiga, pernyataan yang ditandatangani yang menyatakan bahwa pemohon tidak mampu membayar jasa hukum advokat. Selanjutnya, bagaimana sih pengajuan permohonan di Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum? Setelah dokumen lengkap, pemohon dapat mengajukan permohonan di Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum yang terdapat di pengadilan negeri setempat
maupun di pengadilan agama setempat. Posbakum berfungsi sebagai titik akses bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Di sini, petugas Posbakum akan melakukan verifikasi dokumen dan menilai kelayakan pemohon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses verifikasi dan penilaian. Yang pertama, pemeriksaan dokumen. Petugas Posbakum akan memeriksa dokumen yang diajukan dan melakukan wawancara singkat dengan pemohon untuk memahami situasi hukum yang dihadapi. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar membutuhkan bantuan hukum dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu penilaian kelayakan. Berdasarkan dokumen dan informasi yang diberikan, petugas akan menilai kelayakan pemohon untuk menerima bantuan hukum. Jika pemohon dianggap memenuhi syarat, mereka akan diberikan akses ke layanan hukum yang diperlukan. Jika permohonan ditolak, pemohon akan diberitahukan tentang alasan penolakan dan mungkin diberikan informasi tentang langkah-langkah selanjutnya yang dapat diambil. Selanjutnya yaitu pemberian layanan bantuan hukum. Yang pertama, pemberian informasi dan konsultasi. Setelah permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi dan konsultasi hukum. Ini termasuk penjelasan tentang prosedur hukum yang relevan dengan kasus mereka dan hak-hak yang dimiliki. Petugas Posbakum akan membantu pemohon memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam proses hukum dan memberikan nasihat tentang cara terbaik untuk melanjutkan. Selanjutnya, pembuatan dokumen hukum. Jika diperlukan, bantuan juga akan diberikan dalam pembuatan dokumen hukum seperti surat gugatan, pernyataan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Pembuatan dokumen hukum ini sangat penting, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang prosedur hukum dan bahasa hukum yang kompleks. Yang keempat, pendampingan dalam proses hukum. Akses ke advokat. Dalam beberapa kasus, jika pemohon memerlukan pendampingan lebih lanjut, Posbakum dapat merujuk pemohon kepada lembaga bantuan hukum yang lebih besar atau advokat yang bersedia memberikan bantuan secara pro bono atau tanpa biaya. Penulis menekankan pentingnya keberadaan advokat dalam mendampingi pemohon di pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses peradilan. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi proses yakni setelah layanan diberikan, pemohon dapat memberikan umpan balik mengenai kualitas layanan yang diterima. Hal ini penting untuk evaluasi dan perbaikan layanan bantuan hukum di masa depan. Posbakum juga melakukan pencatatan dan pelaporan tentang jumlah permohonan yang diterima dan layanan yang diberikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum yang diatur oleh peraturan yang ada sangat membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan akses keadilan. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya reformasi dalam sistem bantuan hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya peran negara dalam menyediakan akses keadilan yang lebih baik bagi semua warga negara agar tidak ada yang terpinggirkan dalam proses hukum. Sekian penyampaian review jurnal dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.